Kita semua berduka dan berduka cita atas berpulangnya ke rahmatullah kawan kita almarhum Bapak Dr. Rizal Ramli. Beliau ini seorang pemikir dan juga sekaligus aktivis. Jadi aktivis artinya dia mengambil upaya dari berdasarkan pikiran-pikirannya dan dia konsekuen selama puluhan tahun itu. Walaupun juga dia pernah berada di pemerintahan walaupun waktu tidak lama. Karena itu kita kehilangan tokoh seperti ini. Ya. Ada kenangan khusus tersendiri Pak dengan Pak Rizal? Ya, beliau mengganti saya sebagai ketua Bulog pada tahun 2000. Jadi kita selalu berdiskusi tentang pangan dengan beliau pada waktu saya ketua Bulog, juga waktu beliau ketua Bulog. Dan juga selama pemerintahan walaupun saya sering berbeda pendapat yang tajam, tapi kita tetap bersahabat gitu kan. Ya kadang-kadang tentangan, tapi beliau menerima itu dan saya menerima itu dengan tajam. Kapan terakhir berkomunikasi Pak? Ya kalau ketemu ada pertemuan-pertemuan selalu. Ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya turut berduka cita yang mendalam kepada sahabat kita Bung Rizal Ramli. Saya kenal baik, berteman baik. Bahkan saya beberapa kali ke sini kita diskusi, bahkan beberapa kali juga tempat saya. Kadang-kadang kita beda pandangan tajam, tapi persahabatan jalan terus. Ya. Beda posisi, ya sekali lagi persahabatan jalan terus. Dan dulu awal-awal PAN berdiri, beliau ini aktif, ya, walaupun tidak terdaftar dalam akte pendirian, tapi waktu itu aktif sekali untuk mendirikan yang namanya Partai Amanat Nasional itu. Jadi sekali lagi saya baik sebagai pribadi juga sebagai Menteri Perdagangan juga sebagai Ketua Umum PAN mengucapkan duka cita mendalam. Doa kita insyaallah husnul khotimah, diberi kekuatan, kesabaran, ketabahan kepada keluarga yang ditinggalkan. Saya kira begitu ya. Terima kasih. Sama-sama hadir ke sini untuk menjadi saksi bahwa almarhum ini orang baik dan mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang sebaik-baiknya untuk almarhum. Bagi generasi penerus, saya yakin ya banyak sekali jasa beliau yang pikirannya, tenaganya terus dicurahkan untuk bangsa dan negara. Maka itu dapat dijadikan teladan bagi kita semua, termasuk generasi mendatang. Jadi tidak banyak orang seperti beliau ini yang dimanapun dia posisinya, ya kan, dalam pemerintahan atau di luar, berpikirannya terus kritis untuk perbaikan. Nah ini yang kita perlukan sekarang, karena kita udah 25 tahun reformasi, menuju 20 tahun Indonesia emas, pertengahan abad 21 yang penuh gejolak seperti dulu pertengahan abad 20 penuh gejolak, ada perang dunia ketiga. Maka pertengahan abad ke-21 mungkin akan banyak lagi perubahan dasar. Maka sekarang ini butuh orang seperti ini dengan komitmen perbaikan, meneruskan yang sudah, tapi ya komitmen untuk perbaikan itu keniscayaan, karena reformasi kita udah 25 tahun. Pertama, saya sebagai kawan baik Pak Rizal, kami berteman lama sekali. Waktu kami sama-sama sekolah di Boston, itu waduh konco benar. Nah, saya bisa ngebengkel kalau Pak Rizal mobilnya mogok, telepon saya untuk perbaiki mobilnya. Begitu dekatnya persahabatan kami sama-sama kerja di CPIS. Nah, saya bisa saksikan bahwa Pak Rizal adalah orang yang baik. Beliau telah meninggalkan legasi yang banyak untuk negeri ini, dan kita bangsa ini merasa kehilangan dengan berpulangnya Pak Rizal. Kita doakan semoga Pak Rizal almarhum husnul khotimah, diterima segala amal ibadahnya, dan dapat kembali ke hadirat Allah dalam keadaan damai. Itu barangkali kesan dan pesan saya terhadap Pak Rizal.
akhir-akhir ini Pak Rizal nggak kedengaran, rupanya beliau sakit. Sehingga ada kawan saya mengatakan, kemana Pak Rizal kok pernah kedengaran? Rupanya beliau sakit dan baru tahu tadi malam beliau telah berpulang ke rahmatullah. Tapi keluarga sudah memastikan belum sih pemakamannya itu akan benar besok atau ada info lain, Pak? Katanya begitu, karena ada nunggu putranya yang dalam perjalanan. Ini yang mewakili keluarga mungkin bisa cerita, ya. Saya tidak bisa mengatakan, ya, tetapi Pak, rencana apa perjuangan Pak Rizal yang mungkin Bapak melanjutkan sebagai teman gitu? sebagai teman tentu Pak Rizal itu orang yang cukup unik. Ya. Beliau adalah man of his principle. Kalau orang mengatakan Pak Rizal oposan sejak mahasiswa, ya, kemudian on and off dalam pemerintah, tapi sikap beliau konsisten, mengekspresikan pandangan-pandangan yang kadang-kadang saya banyak berbedaan dengan beliau, tetapi sebagai teman kita tidak pernah putus silaturahmi. Ya. Beliau suka telepon saya telepon beliau, saya ketemu dan lain-lain. Intinya adalah apa yang beliau Pak Rizal sampaikan diperlukan oleh bangsa ini, dan kita mengharapkan ada Rizal Ramli muda yang punya prinsip yang sama seperti Pak Rizal. Dan sebagai warga negara, sebagai salah satu putra bangsa terbaik, beliau telah meninggalkan legasi yang baik kepada bangsa ini. Pak, ini kehilangan besar bagi bangsa Indonesia, Pak. Tentu ya, seperti saya kemukakan tadi, peran Pak Rizal yang begitu unik, ya kan, dan beliau mengekspresikan pandangan apa yang dianggap benar, walaupun mungkin banyak orang yang tidak sepakat dengan beliau. Tetapi beliau selalu tidak segan-segan mengekspresikan pandangannya, apa yang beliau anggap baik untuk bangsa ini. Makasih ya. Kita doakan semoga Pak Rizal husnul khotimah. Makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kehilangan seorang tokoh bangsa, seorang aktivis sejati yang memperjuangkan pemikiran ekonomi yang berpihak kepada rakyat. Saya sangat kehilangan, dan seluruh rakyat Indonesia juga akan tentunya kehilangan sosok beliau. Beliau berjuang dari pemikiran yang visioner, kadang-kadang juga pemikiran beliau ini berbeda dengan mainstream. Jadi selalu menimbulkan diskursus yang menarik, tapi niatnya tulus ikhlas untuk bangsa Indonesia. Kami sama-sama di Asprindo, di Asosiasi Pengusaha Pribumi Indonesia, memperjuangkan bagaimana pengusaha-pengusaha nasional ini bisa mengambil peran yang lebih besar dalam pembangunan Indonesia, khususnya untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Kita doakan beliau husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan, mendapatkan juga ketabahan. Saya cek tadi keluarga bahwa akan dimakamkan besok pukul 11, menunggu putri tercintanya mendarat dari New York karena memang berkarir di luar negeri. Mohon teman-teman mendoakan Pak Rizal Ramli. Ya, di Jeruk Purut. Saya terakhir kali bicara sama beliau itu per WA pertengahan tahun. Dia memberikan semangat, saat itu kita lagi berjuang, saya bertransisi menuju kontestasi demokrasi dengan P3. Namun setelah bulan November itu berhenti, nggak pernah posting lagi di WhatsApp group. Biasanya dia sangat rajin gitu posting-posting. Ternyata beliau sudah dirawat mulai bulan November, dan setelah berjuang 2 bulan beliau nggak mau merepotkan, jadi nggak memberikan kabar. Jadi kita juga sepertinya memang beliau tidak ingin ditengok gitu, dan tidak ingin merepotkan banyak orang. Saya salut sama pendirian dan komitmen beliau untuk Indonesia dan Merah Putih. Ada pesan khusus di bidang ekonomi nggak sih? Selalu dia bilang bahwa kepentingan nasional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 pasal 33 itu yang selalu dia ingatkan kepada saya. Jadi waktu saya berjuang saat di 2017
Dia mengingatkan bagaimana nanti reklamasi itu harus memberikan dampak yang positif bagi rakyat kecil, dan juga waktu di 2019 saat dia menjadi penasihat utama Prabowo Sandi dalam bidang ekonomi. Terima kasih. Saya Audrey Chandra. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.